Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Dwi Pambudi. Saya berasal dari Kabupaten Kediri. Di sini, saya membahas mengenai Monumen Simpang Lima Gumul. Monumen Simpang Lima Gumul atau yang disebut Monumen SLG berada di Kabupaten Kediri yang menghubungkan 5 wilayah di Kediri. Monumen ini dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan tahun 2008. Monumen ini dibangun untuk dijadikan sebagai pusat sentra perekonomian di Kediri. Monumen ini diinspirasi oleh Raja Jangka Jayabaya. Beliau adalah raja yang berkuasa pada abad ke-12 yang mempunyai tekad untuk menyatukan wilayah di Kabupaten Kediri. Sekian, terima kasih. Namaku Dani Mustafa, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo, Madura. Monumen atau peninggalan adalah bagian penting dari sejarah, entah itu siapa yang membuat atau kapan dibuatnya. Seperti halnya pesawat tempur yang terletak di Jombang, yaitu pesawat OV-10F. Pesawat tempur buatan USA ini memiliki spesifikasi 3 senjata utama. Selain itu, pesawat ini memiliki ketahanan jelajah 5 jam. Monumen ini tepatnya berada di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dan ini adalah Masjid Kemayoran Surabaya. Masjid Kemayoran Surabaya adalah masjid tertua di Surabaya yang terletak di daerah Indrapura, Surabaya, di mana Surabaya adalah kota yang digunakan untuk memperluas penyebaran agama Islam. Maka, tak heran jika Surabaya terdapat banyak masjid tua yang menjadi saksi bisu syiar Islam, salah satunya adalah Masjid Kemayoran. Nama Kemayoran berasal dari tanah tempat masjid itu berdiri, yaitu di sebuah tanah milik Mayor Belanda. Para ahli sejarah menjelaskan bahwa lokasi sebelumnya berada di alun-alun Contong. Purnawan menjelaskan, berdasarkan catatan sejarah, masjid itu dibangun sekitar 1884 Masehi. Setelah masjid itu dibangun, maka warga muslim Surabaya menggunakan untuk menyebarkan dakwah Islam di sekitarnya. Kini, masjid ini oleh Pemkot Surabaya dijadikan sebagai bangunan cagar budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dakfal. Saya dari Prodi Ilmu Hukum. Peninggalan Majapahit ini yang bernama Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu didirikan oleh Raja ketiga, dibangun tahun 1340. Fungsinya dibangun candi ini untuk mengenang matinya raja yang kedua. Bajang yang artinya kecil, ratu yang artinya raja. Dari ini kita bisa menyimpulkan kenapa dinamakan Candi Bajang Ratu, karena Raja Majapahit yang kedua matinya pas waktu kecil. Sekian, terima kasih. Majapahit ya. Yang mendirikan Gapura Bajang Ratu ini adalah Raja Majapahit yang ketiga, yaitu Terima kasih. Sampai di sini saja penjelasan saya. Saya Muhammad Dakfal undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megi Terbansa. Saya di sini akan membahas tentang Masjid Namira yang berada di Kota Lamongan. Masjid ini mengusung gaya arsitektur yang mewah dari bangunan masjid di Timur Tengah. Masjid Namira memiliki daya tarik tersendiri daripada masjid-masjid yang ada di Indonesia, karena keberadaan interior masjid yang terkesan mewah dan terang, serta keberadaan Kisbah Ka'bah yang berada di tingkat 6. Masjid ini didirikan oleh sepasang pengusaha emas asal Lamongan yang bernama Helmi Riza dan istrinya Eni Yuli Arifah. Pertama kali dibuka untuk umum pada tanggal 1 Juni 2013.
Pada awalnya, masjid ini tidak terlalu besar. Akan tetapi, lama-kelamaan pengunjung masjid ini semakin banyak dan akhirnya banyak jamaah masjid yang tidak mendapat tampungan tempat parkir. Oleh sebab itu, selepas masjid ini direnovasi, Masjid Namira menjadi lebih terkenal daripada sebelumnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Maulana Hermanto dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas tentang Monumen Arek Nancor yang berada di Pamekasan. Monumen ini diresmikan oleh Bupati Pamekasan pada tanggal 10 Maret 2010. Monumen ini dibuat sebagai bentuk penghargaan dan pengabdian pada para pejuang yang telah mempertahankan dan membebaskan daerah Pamekasan dari tangan penjajah. Bangunan monumen ini berbentuk 5 celurit atau yang disebut senjata khas Madura yang berdiri tegak di pusat kota Pamekasan dan bersebelahan dengan Masjid Agung As-Syuhada atau lebih dikenal dengan Masjid Jami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Toti Hidayat. Kali ini saya berada di Museum Sunan Giri, Kabupaten Gresik. Museum ini diresmikan pada tanggal 9 Maret 2002 dan dilatar belakangi oleh besarnya tinggalan arkeologi dan histori di Kabupaten Gresik yang berada di alam maupun masyarakat sekitar. Di museum ini terdapat banyak koleksi bersejarah, salah satunya yaitu keris Kalamunyeng yang dipercaya sebagai keris milik Sunan Giri. Keris ini konon dipakai Sunan Giri dalam mengajarkan ajaran agama Islam di kota ini. Selain itu, di sini juga terdapat Al-Quran yang ditulis tangan pada kertas berjenis singa dengan tinta Cina berwarna hitam dan merah dalam jumlah yang cukup banyak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Nizar dari Kabupaten Sumeneb. Bangunan ini merupakan Masjid Agung Sumeneb, yakni 10 masjid tertua yang ada di Indonesia. Dibangun pada tahun 1779 Masehi dan selesai pada tahun 1787 Masehi. Arsitektur bangunan ini banyak dipengaruhi unsur kebudayaan Tiongkok, Eropa, Jawa, dan Madura. Salah satunya di pintu gerbang pintu masuk utama masjid yang corak arsitekturnya bernuansa Tiongkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Amar Mubarak. Di sini saya ingin menjelaskan tentang makam Syekh Zainal Abidin. Makam Syekh Zainal Abidin atau lebih dikenal oleh masyarakat sekitar adalah Sunan Cendana, di mana Sunan Cendana ini adalah cucu dari Sunan Ampel yang diberi amanah untuk menyiarkan agama Islam di daerah Madura, khususnya Kecamatan Kuanyar. Alasan beliau diberi nama Sunan Cendana karena dulu menurut cerita yang ada, beliau bersemedi di pohon cendana yang ditebang oleh masyarakat sekitar untuk dijadikan pemukul beduk, di mana pemukul beduk tersebut tetap ada sampai sekarang di Masjid Sunan Cendana. Begitu banyak peziarah yang datang ke Kuanyar hanya untuk sekedar berdoa demi mendapatkan ridho Allah melalui barokah beliau sebagai waliullah. Terima kasih.